yaitu dari perwakilan pengawas madrasah jenjang aliyah, sanawiyah dan juga madrasah ibtidaiyah serta JFU dari seksi Penmad serta yang saya hormati para pengawas madrasah dan para kepala madrasah jenjang sanawiyah yang mengikuti kegiatan via Zoom meeting. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Sayyid Al-Anbiya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan juga sampai kepada kita sekalian selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu saya hormati, mohon maaf waktunya agak terlambat karena memang hari ini Pak Kemenag ada banyak sekali kegiatan dan alhamdulillah di sela-sela kegiatan kesibukannya beliau sudah hadir di tempat ini dengan kondisi sehat walafiat dan kita berikan aplaus kepada Pak Kemenag yang sudah hadir di tempat ini. Baiklah Bapak dan Ibu saya hormati, untuk kegiatan ini sebelum Pak Kemendag menyampaikan materi dan informasi tentang kebijakan ujian-ujian, perlu kami sampaikan juga bahwa peserta yang hadir pada hari ini selain yang di lingkungan Kementerian Agama juga yang di via Zoom meeting atau via daring itu untuk seluruh pengawas, yaitu semua jenjang, baik jenjang aliyah, sanawiyah maupun madrasah ibtidaiyah. Alhamdulillah tadi sudah kami cek itu sudah bisa hadir dan mohon izin untuk Pak Ketua Pokjawas hari ini masih baru selesai kegiatan di Garut bersama timnya, sedang dalam perjalanan, beliau mengikuti kegiatan via Zoom meeting di perjalanan. Dan juga yang hadir adalah kami undang seluruh para kepala madrasah jenjang sanawiyah, baik negeri maupun swasta, semua kami undang untuk dapat masuk ke link ini karena kuota link kami ini untuk 500 simpatisan dan alhamdulillah semuanya sudah bisa diinformasikan untuk dapat hadir. Bapak yang saya hormati, terkait dengan kegiatan sosialisasi pada hari ini yang berkaitan dengan persiapan ujian-ujian, mohon nanti Bapak dan Ibu dapat mengikuti dari awal sampai dengan akhir karena ada beberapa kebijakan dan juga ketentuan yang berlaku yang menyesuaikan dengan kondisi darurat COVID-19 ini. Oleh karena itu, kalau tidak bisa mengikuti, ini nanti dikhawatirkan ada beberapa informasi yang tidak tersampaikan dan juga nanti akan menjadi hambatan bagi pelaksanaan ujian tersebut. Dan jadwalnya Bapak dan Ibu saya hormati, untuk materi pertama insya Allah akan disampaikan tentang kebijakan ujian-ujian tersebut yang akan disampaikan oleh Pak Kemenag, yaitu terkait dengan surat edaran penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas. Yang keduanya adalah surat edaran Dirjen Pendis nomor 752 tentang pos ujian madrasah tahun 2020-2021. Baiklah Bapak yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu dan dapat mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir, kami akan mulai agenda ini dengan diawali oleh pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan kami mohon kepada Pak Kepala Kantor untuk dapat memberikan dan menyampaikan informasinya kepada para peserta dan mudah-mudahan semua jaringannya bisa stabil. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran Rahmat, siapa lagi tadi, Anja, teman-teman humas yang saya hormati. Saya banggakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pengawas madrasah, baik jenjang madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah ibtidaiyah, baik yang hadir secara tatap muka, yang tentu bersifat perwakilan. Di sini ada Bu Dr. Nunun, ada Pak Rasia, Pak Rohidin, Pak Dr. Rohidin, ada Pak Dr. Dede dari aliyah, dari sanawiyah. Yang saya hormati, saya banggakan juga bapak-bapak dan ibu sekalian, para kepala madrasah sanawiyah, baik negeri maupun swasta, yang mudah-mudahan ini connect ini ya. Saya khawatir tidak connect ini. Connect gak nih? Yakin connect ya? Mana operatornya ini? Anja, coba tes saja. Ada nggak? Ada yang merespon nggak ini? Connect Pak, connect. Ada apa? Ada. Bagus Pak Kepala, jelas suaranya. Alhamdulillah. Dengar ya? Jelas nggak? Connect, Jelas Pak, jelas hadir. Jelas. Jelas nggak Jelas teman-teman? Pak, bagus. Jelas ya? Suara Ya, bagus Insya Pak. Allah. Jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Alhamdulillah sekarang bagus Pak. Mute lagi kalau sudah. Suara Oh, iya. jelas. Wabil khusus saya berharap juga Ketua Pokjawas yang dalam perjalanan habis rapat kerja katanya di Pokjawas Provinsi di Garut juga, mudah-mudahan bisa connect nih Bapak Ketua Pokjawas, Bapak Dr. Ucu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama saya ingin menyampaikan bahwa rasanya baru kemarin, perasaan saya baru kemarin kita menyelenggarakan ujian. Nah, ujian akhir madrasah. Tapi sekarang sudah mau lagi ujian. Ini perasaan saya aja ini. Nggak tahu teman-teman perasaan Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu para kepala madrasah sama nggak dengan saya? Pak Kasih. Rasanya baru kemarin gitu. Tahu-tahu sekarang mau ujian lagi. Ini artinya Bapak betah katanya Pak di dunia gitu. Ya, maksud saya bukan itu. Ya, di samping kita begitu, yang kedua juga bahwa proses perjalanan penyelenggaraan pendidikan ini tidak boleh terputus. Terus berlanjut. Betapapun kesulitan kita di dalam penyelenggaraan pembelajaran itu seperti beginilah adanya. Betapapun kesulitan itu seperti beginilah adanya. Tapi ini adalah sebuah keniscayaan bagi kita selaku pemangku penyelenggara pendidikan, ini harus berjalan. Boleh jadi ini memang tahun pelajaran 2020-2021 ini adalah sejarah yang kelam di dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengapa? Hampir 1 tahun mungkin ada yang nyaris tidak pernah tatap muka. Saya tidak bisa bayangkan juga seberapa efektif proses pembelajaran itu berjalan. Tetapi inilah sebuah realitas bahwa di era COVID pandemik yang hebat ini, termasuk di dalamnya adalah merambah dunia pendidikan dan sendi-sendi kehidupan yang lain. Tetapi kita tidak boleh menyerah, tidak boleh kalah. Pemerintah hadir, negara hadir, agar sebisa-bisa mungkin proses penyelenggaraan pendidikan ini khususnya tetap berjalan. Karena itu, maka
seiring dengan bergulirnya waktu, sekarang ini para pemangku kebijakan penyelenggaraan pendidikan sudah menyiapkan seperangkat aturan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan ini, khususnya menjelang akhir tahun, yaitu keluarnya 2 aturan. Pertama tentang surat edaran Dirjen Pendis nomor B298 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas. Dan yang kedua adalah surat keputusan Direktorat Jenderal Pendis atau Dirjen Pendis nomor 752 tentang prosedur operasional standar atau yang lazim kita sebut POS tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu sekalian, Pak Kasim, Bapak Ibu para pengawas, Bapak Ibu para kepala madrasah sanawiyah, sebelum saya menyampaikan beberapa poin-poin kaitan dengan kebijakan penyelenggaraan di akhir tahun ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa mulai mulai Maret kemungkinan Bapak Ibu termasuk Pak Kasih, termasuk Bapak Ibu pengawas, termasuk Bapak Ibu para kepala madrasah negeri, termasuk Bapak Ibu guru, nanti tolong sampaikan itu akan vaksin tahap atau gelombang kedua. Ini saya terlebih dahulu informasi yang update. Bapak Ibu jangan kaget nanti, dan tolong ikuti, tolong laksanakan, mohon untuk diikuti laksanakan ketika nanti ada panggilan untuk melaksanakan program vaksinasi COVID-19. Dan data itu sudah saya berikan karena termasuk saya bagian daripada tim Satgas penanggulangan COVID-19 tingkat Kabupaten Bandung Barat ini, dan itu kita sudah diminta beberapa hari yang lalu. Di kesempatan yang baik ini saya sampaikan, menurut data jumlah PNS kita Kabupaten Bandung Barat itu ada 752, sudah kita serahkan datanya. Kemudian juga untuk guru non PNS, penyuluh, termasuk tenaga kependidikan, ini menurut data adalah penyuluh kita, penyuluh PAI non PNS juga itu semuanya ada 2.402. Ini sudah kita serahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Jadi saya menginformasikan teman-teman, nanti Pak Kasih juga termasuk ini kantor, termasuk Bapak Ibu pengawas, semuanya termasuk juga di lingkungan KUA, di madrasah negeri, termasuk juga di madrasah swasta, semuanya pokoknya keluarga besar Kementerian Agama, negeri, PNS, non PNS, datanya sudah kami serahkan ke Dinas Kesehatan. Karena ini tahap kedua atau gelombang kedua atau periode kedua diperuntukkan bagi komponen TNI, Polri, ASN, dan non-ASN yang memberikan layanan servis publik ke depan, di front office lah, di depan. Termasuk di dalamnya para guru, baik PNS maupun non-PNS. Bisa dipahami ya semuanya ini, mudah-mudahan nanti teman-teman kepala madrasah, tolong ini dukung program ini, karena ini adalah salah satu ikhtiar usaha pemerintah yang lebih dipandang lebih maksimal.
untuk vaksinasi ini. Betapapun sampai pokoknya COVID ini masih tetap bertahan, tapi kalau sudah divaksin rakyatnya, masyarakatnya, maka ini resistensinya turun. Istilahnya ada yang disebut dengan bahasa WHO itu herd immunity. Terjadi herd immunity. Herd immunity itu benunun bahasa kitanya mah kuat-kuat we jeung virus. Kuatan bununun apa kuatan virus kira-kira begitulah. Itu arahmat. Ya. Makanya herd immunity-nya gitu. Ini saya mohon ini sampaikan, jadi kita sudah proaktif ini, Pak Kasih ya. Kita sudah proaktif. Saya komen di grup pejabat nggak ada yang komentar kecuali Pak Anjah ini langsung ngerespon. Di grup pejabat kan saya kirim itu, nggak ada yang komentar bisa. Makanya saya minta ke itu. Nah, udah selesai datanya, udah kita kirim. Nah, saya mohon ini semuanya sekali lagi bukan hanya PNS tapi non PNS yang menjadi layanan Kementerian Agama. Termasuk tadi guru-guru itu, tenaga pendidik, pendidikan, penyuluh, semuanya. Kulluhum ajma'in. Dah, jelas. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah terkait dengan perhelatan akbar tahunan penyelenggaraan pendidikan ini yang sekarang masih dalam suasana pandemik ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berangkat dari kebijakannya, imamnya adalah Bapak Mendikbud Mas Nadiem. Disebutkan bahwa tahun pelajaran 2021 ini untuk pelaksanaan ujian nasional baik madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah, termasuk juga SMP, SMA, SMK, yang jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas itu ditiadakan. Ini menjadi keputusan pemerintah. Pemerintah dalam ini adalah pemangku kepentingannya Pak Mendikbud. Tentu kita juga bagian dari itu. Pak Dirjen kita juga mengeluarkan melalui surat edaran Dirjen ini, kita tidak mengadakan ujian nasional. Yang kedua, khusus untuk internal madrasah yang biasanya tahun-tahun break sebelumnya ada ujian akhir madrasah berstandar nasional. Berstandar apa berbasis? Berstandar ya. Ujian nasional berstandar madrasah. Ujian nasional berstandar nasional, ujian akhir madrasah standar nasional yaitu untuk MTS dan MA juga tahun ini pun juga ditiadakan. Jadi ada dua momen besar ujian nasional yang ini adalah sepenuhnya bersama-sama kita dengan Dikbud, soalnya sama, pilihan soalnya sama, choice soalnya sama, dan seterusnya sama, ditiadakan. Dan yang kedua sekali lagi UMBN, ujian akhir madrasah yang berstandar nasional, yang menjadi ciri khas kita juga tahun pelajaran ini, masa evaluasi ini adalah juga ditiadakan. Nih, nah lanjut. Kalau begitu bagaimana kriteria siswa atau peserta didik dinyatakan lulus? Nah, bagi siswa atau peserta didik yang dinyatakan lulus, ya, otoritas kelulusan ada di madrasah, ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, itu. Apa tuh? Apa? Oh, nggak masalah, lanjut ya. Ya. Jadi bagaimana peserta didik dinyatakan lulus? Nah, apabila atau setelah peserta didik itu memenuhi
persyaratan kriteria sebagai berikut. 1, peserta didik itu telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Mana bukti administrasinya? Buktinya adalah dengan rapot yang dikeluarkan tiap-tiap semester. Ini syarat administrasinya, dia harus memiliki nilai, daftar nilai yang tertuang dalam rapot. Jadi harus punya rapot. Yang kedua, syarat dinyatakan lulus peserta itu adalah dia memperoleh nilai baik, terutama dari aspek attitude, sikap, dari aspek afektifnya ini. Karena itu perhatikan betul. Meskipun pasti ada yang nanya, Pak, bagaimana menentukan sikap nilai? Sikapnya, wong, pakai wong nih saya bahasa. Wong tidak pernah, betul nggak? Pak pengawas, Bu pengawas, betul? Bagaimana? Ya, kita kan punya pengalaman 2 tahun zaman normal. 2 tahun nggak Pak kasih? Semester 1 sampai 4. 2 tahun kan? Zaman itu menjadi salah satu parameter. Ya, itu menjadi salah satu parameter. Parameter yang kedua, ini exercise saja. Ini nggak ada di posnya. Kepatuhan. Setiap mengikuti proses pembelajaran melalui daring. Baik itu proses pembelajaran maupun tugas-tugas. Itu menjadi bukti terkait dengan attitude. Teman-teman pengawas harus out of the box. Ya, jangan kaku, jangan rigid. Saya juga nggak ada yang begini, ngarang sendiri aja ini saya ngomong. Udah bisa ngarang, kepala kantor udah bisa ngarang Pak Kasih. Tapi ngarang juga ngarang terarah kan? Ya, Pak Rohidin, Rahmatnya, ya. Itu salah satunya. Jadi walhasil ada ukuran standarisasi objektif. Pak, bagaimana ukurannya? Bager dah Pak itu mah. Sok merek buah-buahan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi kita pernah melihat ketemu 2 tahun itu karakternya. Nah, yang kedua adalah aktif, rajin mengikuti kegiatan daring selama masa pandemik ini. Yang ketiga, ini saya ini aja. Lihat rekam jejaknya di rapot semester 1, semester 2 itu. Kan pasti ada tuh. Biasanya ada nggak? Rajin belajar, ini tingkatkan ininya, perbaiki kehadiran. Waktu zaman normal. Ada nggak begitu? Pak pengawas, Bu pengawas, ada nggak? Kalau sanawiyah aliyah, rapotnya sudah dalam bentuk narasi apa masih dalam bentuk nilai? Oh, ada nilai, ada itu juga. Kan kalau yang apa tematik mah kan yang narasi ya. Narasi juga ada. Oh. Di itu ya, ditransfer dia itunya ya. Nilai itu ditransfer dengan dalam narasi ya. Nah, itu nanti ukuran. Ini Bapak Ibu pengawas ya, yang ini termasuk Bapak Ibu kepala, berikan arahan yang secara detail kepada teman-teman guru, wali kelasnya. Pakai standarisasinya yang terukur. Jangan berikan yang lepas. Kumaha guru we, jangan. Jangan. Itu. Berikan yang terukur, yang tadi contoh exercise yang tadi saya sampaikan itu. Lihat karakter pengamatan kesehari-hariannya, bahkan kalau Bapak Ibu aktif dengan metode PTK-nya, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru, ini terutama Bapak Ibu guru nih, yang mengampu mata pelajaran tertentu, itu pasti kelihatan anak-anak didik kita itu.
mana yang masuk, yang enggak, mana yang aktif, yang tidak aktif. Pokoknya kelihatan banget itu. Makanya hidupkan lagi nanti ke depannya PTK itu ya, penelitian tindakan kelas itu yang Bapak Ibu pengawas nih, saya Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala juga ini, PTK itu penting loh. Nanti akan bermuara kepada PKG itu, PTK itu. Ya salah satunya adalah kontributornya dari PTK ke PKG. Apa PKG itu? Iya. Kalau rajin membuat PTK, penelitian tindakan kelas, itu bahan evaluasi itu. Nah, jadi segala kejadian tercatat karena PTK itu bentuknya bentuk riset, bentuk penelitian. Exercise-nya. Baik, selanjutnya lah. Ya. Jadi yang kedua adalah memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik itu. Yang berikutnya adalah dikatakan lulus itu mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nanti ujian madrasah ini. Ujian madrasahnya dalam bentuk apa? Nah, lihat di dalam pos. Ujian madrasahnya apakah dalam bentuk tatap muka atau dalam bentuk online, daring, atau PJJ ya? Itu lihat dalam pos. Di pos ada alternatif pilihan, situation, kemudian haid. Jadi tergantung situasi di masing-masing daerah. Saya berharap KBB ini mudah-mudahan bisa seragam. Nanti bicara yang seperti ini, kita kasihlah nanti teknisnya. Karena ujian ini juga ada berbanding atau berini dengan anggaran. Maksud saya anggaran di bos ya Pak Kasih. Nah, ini kalau anggarannya pengen, bukan masalah pengennya lah, situasi memungkinkan, ya tentu ini mungkin tatap muka. Pak Kasih bilang untuk penggandaan naskah dan seterusnya kan itu berarti anggaran untuk ujian dari bos, beberapa item yang boleh digunakan dari bos itu salah satunya adalah untuk penyelenggaraan ujian, ya berarti termasuk juga untuk pengawasan, honor apa dan seterusnya ya. Nah itu tentu adalah mungkin tatap muka. Memang kalau mau, kita berharap lah mudah-mudahan ujian ini pada masa pandemik ujian ini, mudah-mudahan kondisi KBB sudah mulai turun. Mudah-mudahan begitu. Nanti akan saya sampaikan kondisi per hari ini seperti apa. COVID di KBB ini. Saya punya datanya sampai per kecamatan, sampai per desa, Bapak Ibu pengawas. Karena kita update terus setiap harinya itu. Nanti akan saya jelaskan lah, nanti di akhir, kalau masih ada waktu. Nah, jadi bentuk soalnya itu nanti disesuaikan dengan terkait dengan pos. Nanti Bapak Ibu mohon juga nanti ini Bapak Ibu kepala, Bapak Ibu pengawas, saya mohon semuanya bisa mengupload 2 regulasi ini. Pertama SE Dirjen Pendis nomor B298 tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas. Yang kedua SK Dirjen nomor 752 ini tentang pos, prosedur operasional standar ujian madrasah itu. Yang berikutnya adalah tanggal penetapan kelulusan ditentukan oleh madrasah dengan memperhatikan pos dan menyelesaikan waktu penetapan kelulusan berdasarkan nanti koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Jadi ada otonomi untuk titik mangsa dan seterusnya. Nanti kita menunggu petunjuk atau surat dari Dirjen dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Lanjut, jika kalender pendidikan madrasah tidak bisa dilaksanakan secara sempurna karena masih dalam kondisi masa darurat, maka kenaikan kelas, ini bicara kenaikan kelas, dilaksanakan dengan ketentuan ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio. Ada pilihannya ini dari nilai rapot dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Bisa penugasan, bisa tes daring atau luring, bisa juga dalam bentuk kegiatan lain yang nanti silakan ditetapkan oleh satuan pendidikan itu bersama-sama
mendapatkan arahan binaan dari Bapak Ibu para pengawas. Saya mohon nanti teman-teman satuan pendidikan, kepala madrasah sanawiyah selalu berkoordinasi, selalu berkonsultasi dengan Bapak Ibu para pengawas supaya kita mendapatkan satu pemahaman tentang penyelenggaraan, proses penyelenggaraan ini bisa accountable, bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang menjadi titik berat saya supaya kita bersama-sama untuk pelaksanaan ujian ini. Berikutnya Bapak sekalian, saya akan ini saja, nanti Pak Kasih secara teknis akan lebih memahami inilah atau tim lah nanti. Saya umum sajalah Pak Kasih ya. Berikutnya itu standar-standar syarat kelulusan. Kemudian dalam pos di SK Dirjen 752 ini kapan pelaksanaan ujian akhir itu? Di sini ditentukan ada rentang waktu yang umum saja ini. Tidak membreakdown tentang ujian madrasah MI kapan, MTS kapan dan seterusnya, tetapi ini ditentukan rentang waktu yang umum saja. Yaitu rentang waktunya antara tanggal atau mulai tanggal 15 Maret, sekali lagi Bapak Ibu, Maret sampai tanggal 10 April 2021. Ini mulai rentang itunya. Bukan berarti dari mulai tanggal 15 sampai tanggal 10 April ujian terus, bukan. Itu rentangnya antara tanggal 15 Maret sampai tanggal 10 April. Karena itu saya mohon nanti setelah sosialisasi ini Pak Kasih, seluruh jajaran per jenjang satuan pendidikan MI silakan melaksanakan menindaklanjuti kelompok-kelompok kecil dengan dibina oleh para pengawas binanya masing-masing per wilayah. Diskusikan lagi. Ini saya perintah ini instruksi Bapak Ibu pengawas MI dengan para kepala MI di masing-masing wilayah binanya bersama-sama dengan KKM lah. Ya, nanti KKM tolong ini koordinasikan KKMI namanya gitu ya dengan Bapak Ibu para pengawas MI sebagai pengawas bina, diskusikan. Tidak mufarokoh, tidak masing-masing. Supaya nanti kita terlihat kekompakan dan terorganisirnya kegiatan ini. Pun juga untuk pengawas untuk madrasah sanawiyah. Setelah sosialisasi ini nanti silakan ya tentu beberapa hari berikutnya silakan nanti per pengawas bina itu masing-masing silakan ngumpul atau berdiskusi bagaimana menyikapi dan seterusnya. Di samping memperhatikan arahan petunjuk dari Bapak Kasih Penmad se-kabupaten. Di tingkat kabupaten penanggung jawabnya adalah beliau, penanggung jawab teknis maksud saya. Penanggung jawab keseluruhannya adalah saya sebagai kepala kantor. Penanggung jawab teknisnya adalah Pak Kasih Penmad. Supaya nanti kita bisa bersama. Jadi settle kita sudah kerja. Setidak-tidaknya pahami dulu aturan. Mutolaah, pelajari aturan seperti ini. Supaya nanti kita melangkahnya itu enak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang jangan dikira pandemik ini bukan suatu hal yang jadi bahan olok-olokan, jadi bahan main-mainan, jadi bahan hal-hal yang seolah-olah kita tidak peduli, tidak penting, karena ini adalah menjadi satu hal yang sangat amat musibah besar. Pak Menkes bilang bahwa sejarah dunia mencatat ketika terjadi kematian penduduk dunia yang begitu besar dalam catatan sejarah, kematian penduduk dunia yang begitu besar sampai jutaan itu adalah dua peristiwa besar dunia, yaitu terjadi perang dunia. Perang dunia itu menelan korban jiwa yang sangat besar, jutaan dalam catatan sejarah.
baik dunia ke-1, perang dunia ke-1 maksud saya, maupun perang dunia kedua. Itu jutaan. Lebih-lebih perang dunia kedua mungkin lebih besar lagi. Jatuhnya bom atom dan perang yang waktunya lama, long time, itu menjadi catatan sejarah meninggalnya umat manusia di muka bumi ini. Ini putus. Apa? Oh, atau Bapak stop lah tuh ya. Bisa disangka ngecoblak eueuh eta na. Oh, mama. Tah, ngaleuteul atuh nya. Jelas Pak, ada jelas. Jelas Pak, Cikalong jelas. Jelas Pak, Camplas jelas. Oh, masih jalan? Jalan Pak, Jalan. bagus jalan, bagus. Yang paling enggak suara atuh. Apunten Mbak ya. MTS Rahman jelas. Pengawas Bapak yang Gambarnya tidak jalan tapi gambarnya. jelas. Nama jelas Pak, suaranya jelas. Sudah jelas. Baik, saya lanjutkan kalau Belum begitu. harus jelas Pak, belum harus jelas. Saya sedikit lagi, terima kasih. Ya, jadi suara mah tetap jalan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampai mana tadi itu? Ya, sejarah umat manusia, peristiwa besar yang menelan korban jiwa umat di dunia ini, menurut catatan sejarah, ya, itu adalah 2 peristiwa besar, yaitu Perang Dunia. Baik Perang Dunia ke-1, lebih-lebih Perang Dunia kedua. Setelah ditemukannya senjata-senjata massal, yaitu umpamanya bom atom dan seterusnya. Ini yang waktunya nyaris pendek. Maksud saya nyarisnya pendek. Nah, sekarang ini catatan WHO itu sudah hampir 3 juta penduduk dunia, hampir 3 juta penduduk dunia yang meninggal karena COVID ini. Dalam rentang waktu 1 tahun, kurang lebih 3 juta. Yang terpaparnya sudah hampir 110 juta. Yang terpaparnya 110 juta. Ini terus data itu update ya tiap hari juga. Di Indonesia saja kita yang sudah terpapar itu hampir 1.300.000. Meskipun ada yang sehat begitu ya, 1.050.000 apa 60 begitu per hari kemarin. Tapi yang meninggal juga hampir 30.000 kita di Indonesia ini. 2007 sekian, hampir 30.000. Ini yang waktunya, rentang waktunya kita hampir 1 tahun itu. Saya ingin breakdown lagi ke daerah, yaitu di Kabupaten Bandung Barat, supaya tidak terlalu tinggi Pak. Kalau nasional kita ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Saya akan lihatkan ini data di Kabupaten Bandung Barat. Hari ini data juga nih makanya. Ya, nih saya akan buka data Kabupaten Bandung Barat hari ini. Hari ini di tanggal berapa ini? Peta sebaran COVID-19. Ini per kecamatan Kabupaten Bandung Barat. Ini dari Dinkes kita data ini. Baru saja saya ngupload. 3.698 yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Bandung Barat. Yang sembuh 3.198. Yang masih aktif 427. Yang meninggal 46. ABB ya. Pas sedikit Pak. Memang kudu sabaraha deui tuh. Ya, itu. 46 di Kabupaten Bandung Barat. Saya sampai punya sebaran datanya ini. Saya contohkan di mana contoh. Bapak sebut aja, Pak Rid. Saya kecamatan dulu ya, saya breakdownnya. Cilamed masuknya kepada Kecamatan Ngamprah. Bentar, saya cari Ngamprah. Prangpong, Cisarua, Lembang, Ngamprah. Ngamprah itu yang terkonfirmasi Ngamprah ya 790. Tinggi. Ya, yang aktif
masih aktif 101. Yang sudah sembuh 684. Yang meninggal 5 orang. Namprah. Mana lagi? Pada larang. Nih, yang terkonfirmasi positif 518. Yang sembuh 443. Yang aktif 67, yang meninggal 8 orang. Ya, saya punya data ini, punya. Nih saya ambil wilayah selatan, Gunung Halu. Ya, ini Gunung Halu. Ya, yang terkonfirmasi sampai hari ini 67 orang. Yang sembuh 50 orang, yang aktif 17 orang. Yang meninggal 0. Gunung Halu. Tuh. Rongga, Pak. Ya. Apa? Rongga. Baik Bu, terima kasih. Senang saya ada respon ini. Ya, Rongga konfirmasi positif 55 orang. Yang sembuh 46 orang. Yang aktif 9 orang, yang meninggal 0. Cipatat, Pak, Cipatat. Ya, baik. Cipatat konfirmasi 103 orang. Sembuh 82 orang, aktif 19 orang, yang meninggal 2 orang. Lembang, Pak, Kalau gitu Lembang. saya bacakan semua lah ya. Ya, dikit. Baik. Nah, Cikalong. Nah, saya kan anggapannya juru bicaranya Satgas Covid Kabupaten Bandung Barat ini. Dari Kementerian Agama. Cikalong Wetan, konfirmasi positifnya 145. Sembuh 129, aktif 14, yang meninggal 2 orang. Cipondoy, konfirmasi positifnya 72, sembuh 59, aktif 12, meninggal 1 orang. Cipatat itu udah tadi ya? Cipongkor, Pak. Cipongkor, Pak. Lembang. Ya, siap. Saguling dulu. Habis Saguling Cipongkor nih. Saguling konfirmasi positif 33 orang. Aktif sembuh 33 orang, yang aktif 0. Berarti sudah tidak ada lagi. Ya. Meninggal 0. Cipongkor terkonfirmasi 21 orang, sembuh 18 orang, yang aktif 2 orang, yang meninggal 1 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, mana lagi nih? Camplas, Pak. Rongga udah tadi, Rongga udah ya. Gunung Halu udah. Cisarua, Pak. Sinakerta. Cisarua, Pak. Apa? Ya, sebentar. Cisarua, Pak. Sinakerta. Lembang belum, Pak. Sinakerta ini terkonfirmasi 37 Cisarua, Pak. orang. Yang sembuh 28 orang, yang masih aktif 9 orang. Yang meninggal 0. Sinakerta. Cililin. Cisarua, Pak. Ya. Siap. Cililin terkonfirmasi 231 orang, sembuh 220. Batu Jajar, Pak. Aktif 13 orang. Ini Cililin nih. Yang meninggal 6 orang. Meninggal 6 orang. Saya teruskan kemana nih? Lembang, Pak. Ya. Batu Jajar. Lembang terkonfirmasi positifnya ini 760 orang. 760 orang Lembang. Ya, karena itu daerah destinasi wisata, betul. Dan seterusnya. Sembuh 658 orang, yang masih aktif 89 orang, yang meninggal 13 orang. Ya. Cisarua, Pak. Ya, ini Cisarua. Yang terkonfirmasi positif Cisarua 138 orang. Yang sembuh 126 orang, yang masih aktif 11 orang, yang meninggal 1 orang. Cisarua. Parongpong. Ya, Nah, ini Parongpong karena berkata dengan Lembang ini banyak beberapa juga tempat wisata. Aduh. Bentar.
pada ya. Parompong tadi ya, Parompong ya. Batu Jajar, Pak. Batu Ya. Jajar. Terkonfirmasi Jajar. positifnya 312 orang, yang sembuh 271 orang, yang masih aktif 38 orang, yang meninggal 3 orang. Parompong. Terus Cisarua tadi udah ya? Batu Jajar Mana belum, lagi? Pak. Batu Jajar. Batu Jajar. Batu Jajar terkonfirmasi positif 234 orang, yang sembuh 219 orang, yang masih aktif 14 orang, yang meninggal 1 orang. Cihamplas. Cipatat, Pak. Ya. Cipatat. Tadi Cipatat udah ya? Ya. Oh, udah. Tadi terlempar. Cihamplas yang terkonfirmasi positif 182 orang, yang sembuh 167 orang, yang aktif masih aktif 12 orang, dan yang meninggal 3 orang. Mana lagi itu? Dah. Udah ya semua ya? Udah semua? Apa? Saguling udah tadi. Baik, Bu Bapak, jadi totalnya ini adalah per hari ini ya. Ini total terkonfirmasi itu per hari ini 3.698 orang dari awal waktu bulan Maret itu ya. Nah, yang meninggalnya 46 orang. Nah, karena itu memang sekarang ini kita meskipun dari frekuensinya kecil, tetapi tetap saja karena ini kita daerah, disebutnya kita daerah perlintasan, kita daerah transisi, tetap saja ini jadi pengamatan nasional, ya. Dan jangan dikira Bapak Ibu, mohon maaf, saudara-saudara saya yang di daerah selatan, Gunung Halu, Rongga, kemudian Cindangkerta ke sana, itu jangan dikira di daerah belakang, tetapi interaksi komunikasi itu orang Sindangkerta, orang Rongga itu banyak yang kerja ke Jakarta, ke Bandung dan terus dan ini kan berjalan interaksi itu. Karena itu saya ingat sekali waktu itu saya diminta oleh Pak Sekda untuk mengamati pada hari Jumat yang luar biasa awal-awal bulan Maret apa April lah 2020 itu. Karena pada pulang saudara-saudara kita yang dari Jakarta itu pulang sampai masjid tidak tertampung. Nah, disitulah Jakarta waktu itu zona merah banget. Pada pulang, disitulah terjadi interaksi yang luar biasa dan ingat sekali yang kita pandang tadinya berminggu-minggu daerah sana tidak mungkin tersentuh dengan COVID. Ternyata ada interaksi yang dari luar masuk sehingga juga ada mengalami kenaikan dari sisi OTG-nya setidak-tidaknya. Nah, singkat kata Bapak Ibu sekalian bahwa pandemi ini masih tetap berjalan kita entah sampai kapan, meskipun pemerintah melalui Kepala BNPB Pak Doni Munardo berharap menargetkan agar 17 Agustus 2021 ini momen terakhir Indonesia bebas dari COVID-19. Semoga, mudah-mudahan saja ini. Dan ini juga tadi pagi saya habis mengikuti Musda FKKBIH, saya sampaikan kepada para KBIH, saya bilang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 ini ada yang nanya Pak Kepala Kantor katanya 2021 ini apakah masih berjalan atau bagaimana? Jawaban saya antara ada dan tiada. Ya, jawaban saya adalah antara nih Pak Haji Dede. Ya, nih petugas. Jawaban saya adalah antara ada dan tiada. Karena itu betapapun, nah sekali lagi saya nyambung dengan yang sekarang. Betapapun katakanlah COVID ini masih ada, yang ikhtiar yang paling bisa kita andalkan, ikhtiar ya, usaha negara, usaha pemerintah yang paling kita andalkan adalah segera vaksin warga negara itu, tidak terkecuali jamaah haji. Vaksin.
ini ikhtiar untuk apa? Tadi itu kalau sudah divaksin, ini adalah herd immunity itu, kekebalan itu. Meskipun ini terus berupaya, karena itu saya minta kepada jajaran Kementerian Agama seluruhnya, baik di kantor, di madrasah, pengawas negeri swasta, semuanya jajaran Kementerian Agama, semuanya tanpa kecuali, coba song-song program pemerintah untuk vaksin ini, jangan terpengaruh dengan hoak. Itu adalah dolun mudillun, sesat menyesatkan. Ini adalah ikhtiar kita pemerintah, negara hadir di situ ingin sekali melindungi seluruh rakyatnya. Bukankah amanah pembukaan Undang-Undang Dasar ialah negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu para kepala madrasah sanawiyah yang hadir maupun yang melalui daring ini. Saya pikir ini yang saya sampaikan secara umum sudah Bapak Ibu bisa dipahami semuanya, tapi awas ini ada next lanjutannya terkait dengan pemahaman-pemahaman yang keseluruhan. Saya sangat pesan kepada Bapak Ibu pengawas untuk lakukan diskusi-diskusi kecil di daerah wilayah binaannya, termasuk teman-teman pengawas, termasuk KKM, termasuk teman-teman para kepala madrasah ini, termasuk juga kepada guru-guru, segera lakukan target kurikulum dan kriteria ketuntasan minimalnya terhadap setiap substansi pokok bahasan dari masing-masing mata pelajaran supaya bisa dilakukan, diupayakan dengan sebaik-baiknya. Saya pikir ini saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tetap jaga kesehatannya kita. Terima kasih. Saya pikir ada tanya jawab. Makasih. Dayanya. Daya. Telangkung poin badai perwakilan ya Nabi. Bangga satu Nabi nutup ya barangkali. Saya kembalikan ke Pak Kepala Seksi selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi masukkan dia apa semua? Oh, lebih baik. Ya. Ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, Pak Kemenag tadi sudah menyampaikan paparannya dan juga begitu jelas lengkap sehingga apa yang tadi disampaikan ini mudah-mudahan sebagai bahan bagi kita untuk pelaksanaan persiapan ujian madrasah tersebut. Dan juga tadi ada beberapa informasi terkait dengan perkembangan data COVID-19 yang ada di lingkungan Kabupaten Semarang. Dan mohon datanya Bapak supaya Yang kuning ya ajaran. Itu mah agak gede. mohon izin untuk bisa di-share di grup nanti. ke panjang jadi langsung dibuatkan tabelnya Pak. Siap. Jadi mereka pun tadi sudah sempat Pak Agung ya taman. Dan dari paparan tadi ada beberapa informasi yang jelas bahwa fungsi masing-masing itu sesuai dengan tugasnya agar memahami dan juga mempelajari aturan yang sudah ditetapkan sehingga pada saat pelaksanaan ujian itu tidak keluar daripada aturan. Yang keduanya kepada para pengawas pun agar melakukan fungsinya sebagai pengawas yaitu untuk melakukan verifikasi terhadap kisi-kisi soal tersebut. Dan juga para kepala madrasah beserta tim dan gurunya di lingkungan untuk segera mempersiapkan kisi-kisi tersebut karena waktu ini sangat mepet sekali, yaitu mulai tanggal 15 Maret itu harus sudah mulai dilaksanakan. Hari ini adalah tanggal 24 di akhir bulan Februari. Ada waktu sekitar 15 sampai dengan 2 mingguan ke depan untuk segera mempersiapkan. Meskipun memang rentan waktu yang begitu mepet, tetapi semua aktivitas kisi-kisi semua itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan pos dan prosedurnya. Baiklah Bapak yang saya hormati, untuk
sesi tanya jawab atau diskusi nanti kita koordinasi dulu dengan Pak Enjah yang tadi sudah mempersiapkan siapa yang akan mewakili untuk sesi tanya jawabnya, apakah dari fungsi pengawas atau perwakilan dari kepala madrasah. Silakan Pak Enjah, siapa yang sudah sudah tadi menyampaikan untuk pertanyaan? Sementara untuk pertanyaan belum ada Pak, cuman ada permintaan tadi yang data konfirmasi COVID, nanti kita akan buatkan tabel. Dalam tabel nanti untuk disampaikan. Dan ya, dari mana Pak Enjah tadi yang menanyakan? Terkait data, jadwal dari MTS Darul Mubarokah Pak, terkait dengan jadwal fix dari pengawas untuk persiapan penyusunan soal ujian. Itu nanti dengan tim kami akan menjelaskan. Tapi untuk data yang menanyakan COVID itu Pak? Ya, ini siapa yang nanya? Maksudnya dari mana? Pak Enjah barusan. Oh, tadi Pak Enjah. Pak Enjah tadi Pak. Panjah. Ya, sebagai hostnya Pak. Ya. Ya. Ya, enggak. Begini, itu Pak Enjah tadi. Oh, kok suaranya beda bisa. Jadi begini, kalau Pak Kasih, Bapak Ibu pengawas yang hadir, bahkan saya dengan senang hati kalau Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala madrasah yang ingin update tiap hari akan saya share melalui beliau atau melalui Panja. Karena saya dapat, kita punya grup di Satgas COVID Kabupaten itu kan dari mulai Pak Bupati sampai kepala-kepala dinas, itu grup termasuk saya ada di dalam itu dan itu update. Jadi kalau memang itu diperlukan tiap hari dapat kirim saya share. Kalau ini diperlukan ya, gitu. Silakan aja. Supaya nanti sekadar informasi atau pengetahuan lah. Nggak apa-apa, akan saya share. Sekarang pun sudah saya share tuh 2 hari. Hari ini dan hari kemarin. Itu saya yang masih tersimpan ya. Saya kadang-kadang juga terlalu banyak Pak Dede, kok dihapus gitu. Berhari-hari gitu Pak, itu Pak Nunun, Pak Rohidin gitu ya, Bu Nunun. Nah, tapi saya karena itu update kita. Tiap hari kita dapat pasti. Karena kita masuk dalam tim Satgas itu. Kira-kira begitulah. Ya, gitu. Siap. Mangga Anja gitu dah. Ya, terima kasih. Itu sangat penting sekali untuk terutama para pengawas dan juga yang lainnya. Dan itu ada yang perlu disampaikan. Di sini Pak ada juga yang akan bertanya dari pengawas jenjang aliyah. Kami persilakan.
Eri, satu pemikiran yang saya sangat ini memang sejatinya proses peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran yang diselenggarakan atau yang dijalankan oleh teman-teman guru ini tidak boleh bersifat insidentil, harus ada kontinuitas sustainable, keberlangsungan berjalan. Apa wadahnya, apa kegiatannya, yang lebih tepat adalah melalui MGMP. Nah, karenanya MGMP ini kami dari kantor terus kita dorong bersama-sama dengan tentu saya berharapnya dengan pengawas, karena pengawas posisinya sebagai pembina di sana itu. Nah, ini yang saya sangat apresiatif dengan pertanyaan Pak Rohidin, dan ini juga mudah-mudahan tidak ada kata terlambat ini ya. Itu kita 15 Maret ini ada waktu mungkin kurang lebih sampai breakdown waktunya 3 mingguan lah mungkin. Saya pikir coba itu dilakukan upaya-upaya. Nah, kalau tadi Pak pengawas ahli Pak Rohidin pamannya ingin juga pengawasnya terlebih dahulu, sepanjang itu nanti ada kegiatan yang di luar kita umpamanya BDK atau LPMP tadi nyebut-nyebut begitu, saya akan dorong itu. Tapi karena itu berbasis anggaran, kalau BDK sekarang ini sedang gencar-gencarnya program. Bahkan hari ini pun juga sampai hari Sabtu, ya Pak Kasih, itu kita mendapatkan giliran untuk mengikuti PTK. Bahkan ini saya tanya ke Pak Kasih, ke Subak TU, ke UP itu saya bilang, ini ada tawaran dari BDK, mau diambil nggak? Pak, nanti dulu Pak, sekarang kan kemarin zonanya zona KBB itu termasuk kemarin minggu ya yang PPKM tahap pertama itu kita termasuk yang tinggi resistensinya Pak. Makanya kita rada marah-mir juga kalau kita. Saya tidak ngambil, jujur aja kemarin saya tidak ambil dulu. Tidak ambil karena kita ada grup balai diklat ya, kepala-kepala kemana gitu. Saya tidak ambil. Tapi saya juga lihat kadang-kadang saya nengok ke ruang UP, kurang kegiatan ya. Ini channel Pak. Ya guys, ya guys, setuju nggak kalau nanti kita ambil? Mohon Pak. Nah, barulah saya ngambil dan saya alhamdulillah ngontak ke Pak Sef Hadiat. Pak Sef Hadiat yang dulu mantan PLT Kepala BDK itu. Sekarang beliau adalah kasih administrasi, diklat administrasi lah gitu ya. Mohon canda Pak Haji bangga. Alhamdulillah. Nah, minggu-minggu kemarin dijadwalkan dan sekarang minggu ini Senin kemarin kita mulai pelaksanaan PTK-nya itu.
Jadi kita minta langsung beliau respon lah gitu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kalau begitu kan, kalau ada peluang seperti itu, it's okay lah. Kita jangan mau makan buah, jangan nunggu nanam dulu lah. Ini pepatah tua kata ya. Kalau kita pengen makan buah kurma, jangan dulu nanam dulu Pak, iraha metik na iraha tanah. Udah sekarang cari yang instan. Ya, kalau ibarat ada iklan yang itu, nyari buah korma, sekarang belum musim. Nah, ini ada buah korma yang ada dalam sari korma, yang mereknya apa itulah. Saya bukan promosi ini deh. Maksud saya Pak Rohidin, teman-teman pengawas, ini mudah-mudahan Ketua Pokjawas ngedenger nih, saya minta berharap betul ini. Disinilah perannya komunitas kelompok kerja pengawas. Maka di antara teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini, coba brainstorming lah, saling berbagilah, take and give lah. Itu. Udah, saya beginilah, saya sakit semangatnya ini. Enggak, ini udah, Pak Kasih tolong. Kapan ada acara pertemuannya, satu hari saya konsumsinya lah. Pengawas. Siap Pak, siap. Pengawas dulu nih. Dia Pak Kasih ya, saya minta konsumsinya dari kita. Makanan ringan dan makanan beratnya. Pengawas. Siap Pak. Satu hari itu. Baik Pak. So, nah, itu ya jawaban saya begitulah. Silakan pikirkan itu. Nah, yang kedua, saya mengapresiasi subhanallah. Mudah-mudahan Pak Didin dengar nih. Ada Pak. Ada Pak. Waduh, langsung. Nah, saya sangat apresiasi Pak Didin. Pak Didin sekarang ini, bahkan sekarang ini juga oleh Pak Kasih nih. Ya Pak Didin. Ya. Ditugaskan. Pak Didin sekarang tanda tangan nih. Hari ini Pak Murtadonya nemuin saya nih. Siapa? Sama Pak Supri. Minta tanda tangan nanti ini. Pak Didin itu ditugasi oleh Pak Kasih Penmad, ya. Ya, ini teman-teman yang pengawas yang biasa berbasis IT, karena ada Puslitbang minta untuk yang meng-hire kaitan dengan survei riset karakteristik siswa. Ini programnya Puslitbang ini, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Pusat. Nah, dari madrasahnya itu karena diminta satu orang, only one, itu Pak Kasih nugaskan Pak Didin. Ini jenjang aliyah, karena jenjang aliyah Pak, gitu, hanya jenjang aliyah. Ini saya lihat karena Pak Didin yang memfasilitasi untuk program MGMP yang pada minggu yang lalu adalah tentang guru biologi, bahkan itu nasional. Saya diposisikan sebagai keynote speaker, buka kegiatan itu dan seterusnya. Itu nasional pesertanya. Saya pikir pesertanya orang ABB atau orang Jawa Barat, Bu Dr. Nunun, Bu Haji Dede, itu ya Pak Dede. Ternyata itu nasional, ada yang dari Bima, ada yang dari mana. Aceh. Waktu itu saya nyebut Sampurasun kayak nyambung. Apa Sampurasun katanya gitu. Nah, yang kedua kemarin kegiatan Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia itu dengan Bu Elit itu ya Pak Didin. Betul. Nah, saya sejatinya guru itu ada 3 proyek pengembangan guru itu. Pertama adalah pengembangan keprofesiannya, maksudnya pengembangan pembelajarannya begitu. Yang kedua tentang kaitan dengan masalah tulis menulis, karya tulis nih, itu tulisannya gitu ya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan karya ilmiah, itu portofolio dan seterusnya dan kata ilmiah. Saya pikir ini sudah menjadi hal yang inilah teman-teman guru itu. Jadi dorong. Betapapun maksud saya di kondisi sekarang ini Pak Rohadi gitu ya, Pak Rohadi, kaitan Pak Pengawas, kaitan dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau bahasa motonya kemarin Hari Pendidikan Nasional 2020 itu belajar dari COVID-19 ini. Itu saya kepengen sekali teman-teman harus biasa pandai menggunakan. Kita webinar, kita diskusi kecil, kita kelompok kecil. Saya ridho tanpa dikasih honor untuk membuka acaranya gitu. Alhamdulillah. Syukur-syukur kalau ada honornya mah. Alhamdulillah. Saya nggak ada. Tapi yang menyelenggarakannya adalah teman-teman pengawas dan MGMP-nya itu kita berdayakan secara bersama-sama. Tentu harus sepengetahuan Pak Kasih nanti supaya terkoordinasi begitu dan sebagainya.
support teman-teman guru-guru kita itu, biar mereka juga terlena. Jangan terlena, terbuai dengan kondisi sekarang ini. Mereka juga harus menjadi guru pembelajar, guru penggerak, dan merdeka. Mereka ini bukan hanya, oh mereka bebas gitu. Artinya mereka alam pikiran-pikirannya seperti itu. Saya pikir itu ya Pak, kasih ya Pak Redi, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya kepengen menanti dorongannya. Termasuk umpamanya, Pak ini sebagai tanda ini webinar, bagaimana Pak ada tanda tangan Bapak? Oke. Sertifikat apa? Karena dalam zaman online, mangga Abi Marido bisa. Ini bentuk dukungan dan support saya ya. Gitu. Sok damel ke sertifikatnya. Gitu. Itu maksud saya. Ini mudah-mudahan dengar juga oleh teman-teman Bapak Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah ini. Sok saya ingin ngarojong pisan lah. Ya, kaitan dengan ini supaya terus meningkatkan prestasi di tengah-tengah pandemi ini. Jangan cicing diam kesempetan. Bukan Pak, kebenaran saya mau alih profesi Pak sementara Pak. Waduh, itu jadi kita pertanyakan gurunya. Khidmah menjatuhkan pilihan ke pendidikannya ke gurunya itu kita pertanyakan. Ini yang tidak boleh terjadi karena anak-anak kita adalah korban kegalauan guru-guru yang tidak tafakuh fil ilmi, ya, tidak konsisten dengan apa kehidupan panggilan tugasnya itu. Saya pikir ini Pak kasih ya. Udah nggak jangan banyak-banyak lah, gitu ya. Ya, apunten nah. Ya, apunten Pak kasihnya gitu ya. Saya pikir ini Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mohon maaf dan sekali lagi tetap support, tapi tetap dengan ini dengan Pak kasih lah Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu para kepala madrasah. Ya, demikian. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cuci tangan, pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian, hatur nuhun dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan menyampaikan tim kami dari pengembang kurikulum. Silahkan durasi waktu ini sampai dengan jam 5. Tadi Pak Enja sudah menyampaikan, tapi silahkan nanti disesuaikan dengan waktunya dan bergilir saja yang transit dan juga yang sholat, yang mengikuti dan yang lainnya supaya semua dapat tersampaikan. Dan teknisnya silakan kami persilakan kepada tim yang akan menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Kemenag, terima kasih kepada semua dan kita tutup untuk sesi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut saja Pak.
ieu kan tadi acan tuntas sadayana ku Pak Kepala. Bade anu fokus ka pengawas sareng anu satu tugas pengawas dan satuan pendidikan. Oh nya eta pertarosan tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih araya alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak mohon di-mute dulu supaya kegiatannya terarah. Terima kasih. Paknya, saya. Ya, karena mungkin ini kita akan berbicara tentang teknis. Di dalam sebetulnya dari yang dua itu tadi ada dua lagi yang harus kita bahas, yaitu tentang yang pertama adalah SK Dirjen nomor 751 tentang petunjuk teknis BIMTEK penyusunan dan yang kedua itu adalah SK Dirjen nomor 781 tentang juknis penyusunan soal hot. Jadi ada dua lagi dan itu semua adalah kaitan dengan tugas dan tugas daripada kami selaku pengawas dan juga dari tugas daripada ibu bapak kepala sekolah gitu ya. Nah, untuk yang ini sebelumnya di SK Dirjen yang 752 di pos UM itu ada tugas dan wewenang ya. Ada tugas dan wewenang dari Kementerian Agama dan ada tugas dan wewenang dari Satuan Pendidikan. Nah, ini yang perlu diinikan ya. Yang pertama untuk tugas dan wewenang Kementerian Agama, yang pertama melakukan koordinasi dan sosialisasi. Alhamdulillah untuk sosialisasi hari ini sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua Satuan Pendidikan juga penyelenggara UM dan Satuan Pendidikan yang bergabung. Kemudian menugaskan JFT pengawas. Nah ini yang berkaitan dengan pengawas, menugaskan jabatan fungsional tertentu pengawas madrasah melakukan verifikasi terhadap kisi soal, kemudian kartu soal dan naskah soal UM di madrasah binaannya dan untuk menjamin kualitas soal UM. Ini tadi juga sudah diinikan oleh Bapak Kepala. Kemudian yang selanjutnya ini melakukan pemantauan evaluasi penyelenggaraan UM. Ini dilaksanakan oleh mana sebenarnya saatos ya Pak ya, saatos anu nembe ini yang selanjutnya adalah membuat laporan. Nah, laporan pelaksanaan itu kaitan dengan tugas dan kewenangan. Kita selaku pengawas mempunyai tugas untuk memverifikasi. Nah, sebelum memverifikasi pasti kita harus memberikan BIMTEK-nya terlebih dahulu. Walaupun BIMTEK sesungguhnya ada di Kepdirjen 751 ada khusus yang menyelenggarakan adalah provinsi dan kantor Kemenag kabupaten, tapi karena situasi mungkin tadi juga sudah diinikan oleh Bapak Kepala. Nah, tadi ada pertanyaan terkait dengan kapan penjadwalan. Sebetulnya tadi sudah diinikan jadwal itu untuk saat ini UM itu diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing ya. Nah, bagaimana kalau penjadwalannya diserempakkan atau diseragamkan semua mengikuti ini. Tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Kasih, untuk penjadwalan ini sedang kita bicarakan. Ya kalau toh nanti satuan pendidikan sudah merumuskannya sendiri, itu alangkah lebih baik gitu, karena yang ada di Juknis itu hanya rentangnya saja, rentang pelaksanaan. Namun sebelum melihat ke rentang pelaksanaan, sebetulnya di sini Ibu dan Bapak bisa melihat di Juknis di paling bawah, di paling atas ya, bukan di bawah, di atas itu ada tugas dan kewenangan satuan pendidikan. Yang pertama ini yang harus dilakukan adalah membentuk panitia pelaksana UM, ya, membentuk panitia pelaksana UM.
Kemudian yang kedua, melakukan pendataan peserta UM dan mencetak kartu peserta UM. Yang ketiga, melakukan sosialisasi UM. Yang keempat, mengatur ruang dan lokasi UM. Kemudian nomor selanjutnya menetapkan proktor dan teknisi jika dilakukan secara online. Kemudian yang selanjutnya menetapkan pengawas ruang atau lokasi UM, menyusun kisi-kisi naskah soal, memverifikasi dan validasi naskah soal. Selanjutnya mengamankan master soal, menggandakan naskah soal, melaksanakan UM sesuai pos, kemudian melaksanakan pemeriksaan, terakhir selanjutnya menerbitkan atau menandatangani membagikan hasil UM, dan yang terakhir melaporkan. Nah, ini dari tugas dan wewenang ini silahkan Ibu dan Bapak Kepala berserta para gurunya untuk menyusun dulu seperti itu. Ini sudah rutin, sudah biasa dilakukan. Jadi bukan sesuatu yang baru, hanya saja yang berbedanya untuk 2 tahun terakhir ini soal dibuat oleh masing-masing. Itu yang menjadi masalah, itu yang menjadi kendala terbesar saat ini. Di satu sisi soal juga harus soal hot ya. Dan untuk Kementerian Agama, panduan penyusunan soal hot itu baru lahir ya, di 2021 ini dengan nomor 781 2021 gitu ya. Jadi baru keluar, sehingga kenapa tadi muncul dari salah satu pengawas kami mengusulkan untuk ada BIMTEK karena ini sesuatu yang baru gitu. Walaupun kalau di dinas itu dari kemarin sudah muncul, tapi perlu adanya penggalian terlebih dahulu gitu supaya tidak salah arah gitu ya. Nah, untuk kisi-kisi ini di dalam soal ini naskah untuk yang PAI itu sudah ada dari pusat, dan untuk yang di pelajaran umum ini yang belum. Ini mungkin yang perlu tadi kerjasama antara KKG atau MGMP ya, di bawah pengawas dan KKM untuk bisa menyusun itu semua gitu ya, bisa menyusun itu semua. Nah, untuk tahapan nanti kalau misalnya kapan waktunya untuk BIMTEK ini kami sarankan secepatnya. Nah, secepatnya ini kapan ya? Yang akan lebih tahu adalah Ibu Bapak Kepala ya, berkoordinasi dengan pengawasnya, kapan pengawas binanya siap, itu silahkan dilaksanakan. Untuk secara ini, Bu, apakah boleh dilakukan di KKG? Ini kan secara teknis silahkan, karena keterbatasan personil atau SDM, kita bisa bergabung gitu ya. Hanya saja mungkin ini yang perlu diinikan adalah karena masa COVID seperti ini, KD-KD yang diajarkan bisa jadi dari satuan pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan yang lain itu tidak sama. Itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Kalau memang secara ini sama ya silahkan, atau kalau SDM-nya bisa mandiri ya bagus mandiri, tapi kalau SDM-nya kurang bergabung, tapi tolong perhatikan KD-KD mana yang diajarkan oleh kita, jangan sampai yang tidak diajarkan tapi diujiankan, itu yang jadi masalah ya. Karena dengan COVID ini sangat banyak guru itu kebanyakan hanya memberikan tugas gitu ya. Itu bukan kata saya, tapi beberapa laporan ya, termasuk karena saya juga orang tua murid ya, selaku orang tua murid hanya mendapatkan tugas gitu kan, sehingga ya namanya anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak kita zaman dulu, ada rasa juangnya tinggi gitu ya. Anak yang sekarang dipasihan tugas ya sudah nanti dikerjakannya di kemudian hari gitu ya. Jadi untuk itu, untuk kisi-kisi dan lain sebagainya kita serahkan kepada pengawas binanya masing-masing untuk berkoordinasi dengan para kepalanya, kemudian juga dengan KKM-nya mau seperti apa gitu. Dan untuk yang tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala, memang ada beberapa yang tidak terinikan, ini bisa dibaca sendiri oleh Ibu Bapak Kepala, karena ini terus terang saya yakin ini PPT ini sudah menyebar di minggu-minggu kemarin gitu ya. Ini hanya istilahnya
menegaskan kembali saja ya, menegaskan kembali saja bahwa kita perlu mensosialisasikan ini dan ini perlu dilaksanakan, ditindaklanjuti secara cepat gitu ya. Nah, untuk kisi-kisi ini untuk acuan saja untuk kisi-kisi itu untuk kelas untuk MTS itu adalah kelas 10, 11, 12 itu dengan prosentase kelas 10 itu adalah 20%, kelas maaf kelas 7. Saya malah ingat ke Aliyah. Kelas 7 adalah 20%, kelas 8 adalah 30%, yang terakhir adalah 50% untuk tingkat ini. Dan untuk tingkat kesulitan, ini tingkat kesulitan sebetulnya kalau sekarang bukan melihat tingkat sulit sedang ininya, kita lihat kepada KD-nya minimal standar dengan KD yang diinikan gitu ya untuk evaluasinya. Dan untuk kisi-kisi itu sendiri kalau dijelaskan di sini itu sangat tidak cukup waktu gitu. Jadi untuk teknik penyusunan kisi-kisi dan soal itu nanti diselenggarakan langsung oleh para pengawas binanya saja ya, bekerja sama dengan KKM ya. Kemudian untuk jadwal UM tadi diserahkan kepada satuan masing-masing. Nah, ini untuk ruang ujian pengawas itu maksimal 50% dari daya tampung ruang ya. Kemudian diawas oleh 1 orang, pengawas ruang ujian juga 1 dan bukan materi yang diujikan. Ya, kalau misalnya guru bahasa Indonesia jangan disuruh mengawas untuk pelajaran bahasa Indonesia gitu. Bisa diganti oleh matematika, yang bahasa Indonesia oleh matematika, yang matematika oleh bahasa Inggris atau yang lainnya gitu ya. Kemudian protokol kesehatan, kemudian juga tata tertib itu sudah menjadi sesuatu yang umum ya ketika Ibu Bapak melaksanakan ujian, tidak ada yang ini. Tadi untuk masalah kriteria kelulusan juga sudah dibahas. Nah, ini mungkin untuk pengumuman yang belum ini, pengumuman kelulusan untuk MA 21 Mei, untuk MTS 4 Juni, kemudian untuk MI itu 11. Kemudian untuk pembiayaan, nah ini pembiayaan sudah bisa di cover dari BOS ya. Yang komponennya adalah honor kepanitiaan, kemudian honor pengawas ruang ujian, honor proktor dan teknisi, keempat honor penguji praktek, yang kelima konsumsi, yang keenam biaya pembuatan soal, yang ketujuh biaya penggandaan soal atau input soal pada aplikasi ujian, yang kedelapan kebutuhan lain yang terkait dengan ujian. Jadi saya pikir untuk ini bisa dibaca kembali gitu ya, dan lebih rinci itu ada di edarannya atau di surat di SK-nya. Dan untuk selanjutnya mendingan kita lebih baik untuk tanya jawab saja, akan lebih sesuai dengan kebutuhan yang Ibu Bapak inginkan. Mangga, Pak. Terima kasih. Ya, mangga pilih ala peterusan Paknya. Silakan aja langsung. Halo Bu Pengawas, Pak Pengawas. Pertanyaannya yang tadi sudah Bu terkait dengan penyusunan soal jadwal fix dari pengawas. Tadi Bu Pengawas sudah menjelaskan. Kemudian ada pertanyaan, apakah UM dapat dilaksanakan dengan tatap muka? Itu di Juknis sebenarnya sudah dibahas terkait dengan UM. Nah, paling yang ini Bu, satu pertanyaan lagi. Menurut SE Dirjen Pendis, ujian akhir semester kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum. Tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Mohon penjelasannya. Gitu Bu. Ya, turun Pak. Mungkin sedikit melihat ya kalimat tersebut
di atasnya itu mungkin bisa kita cermati bahwa tetap mengutamakan keselamatan, kesehatan pendidik dan peserta didik. Jadi kaitan dengan hal tersebut, pencapaian target kurikulum, capaian kurikulum bukan hal utama. Ya, adapun mungkin ini istilahnya saling mungkinnya saling menasah mansuh, mungkin seperti itu ya bahasa kurang lebih, mohon maaf ya. Jadi artinya tetap capaian standar kelulusan atau capaian kelulusan KKM yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala itu juga tetap. Jadi ketika kita menaikkan satu jenjang putra didik kita, meluluskan putra putri didik kita, tetap ada capaian-capaian yang harus ditempuh. Salah satunya dengan berbagai ujian. Ini salah satu standar yang harus diperhatikan. Nah, kaitan dengan kondisi yang sekarang kita pahami saja bahwa ya istilahnya bahwa capaian dari kurikulum tersebut itu bukan hal prioritas gitu. Karena melihat kondisi atau situasi seperti sekarang. Di pos ujian itu ada juga ya mungkin tadi disampaikan ya bahwa ada langkah untuk penyusunan soal atau penilaian ujian semester atau penilaian akhir tahun. Artinya tetap itu ada rambu-rambunya. Mungkin begitu saja ya. Jadi untuk yang rekan-rekan yang menanyakan tentang ini, jadi kita tetap upayakan kita madrasah menentukan bahwa salah satu rangkaian dari kenaikan kelas itu adalah menempuh ujian. Hanya ketika kondisi apalagi kalau misalkan mengganggu kesehatan atau keselamatan, ya mungkin itu bukan jadi hal yang prioritas. Kemudian rekan-rekan dan Pak penanya juga dan rekan-rekan pengawas juga para kepala ya. Tadi sempat kami ngobrol di ruang seksi ya Pak Kasih ya, bahwa ini salah satu kompetensi dari pendidik itu adalah menyusun soal ya kaitan dengan penilaian. Artinya ini tugas kami para pengawas juga mengadakan satu pembimbingan, pendampingan dalam penyusunan berbagai soal. Nah, artinya tetap apakah nanti dipergunakan atau dilaksanakan atau dipakai di dalam satu lembaga ataupun tidak dipakai, ini sudah satu kewajiban ya. Sehingga kami dengan arahan dari Pak Kasih tadi memang para guru harus dituntut kompetensinya dalam penyusunan naskah. Apalagi di Kepdirjen tentang kisi-kisi soal kisi-kisi HOTS ya, bukan kisi hot, penyusunan penilaian yang HOTS. Nah, itu kemudian di Kepdirjen 751 itu bukan diupayakan, sudah dirancang ada tentang BIMTEK ya. Nah, artinya itu kan mengarah kita untuk senantiasa mengupdate pengetahuan kita untuk melaksanakan itu. Jadi mungkin sekali lagi kembali itu di dalam situasional di dalam penyelenggaraannya. Tetapi mungkin kami berharap ya semua komponen sivitas yang ada di lembaga itu kaitan dengan penyusunan soal itu harus kompetensinya dan harus kita melaksanakannya. Barangkali itu mohon maaf apabila ada kesalahan. Mangga Panya, aya di pertarasan teu Panya? Mendarat ya acan aya Ibu. Aya deui. Ya, terkait dengan pernyataan pertanyaan barusan, ya saya sekedar menambahkan saja bahwa ujian itu tidak dalam rangka mengejar target. Memang di awal penyusunan kurikulum juga sudah dipilihkan materi-materi esensial, KD-KD mana saja yang akan diajarkan. Itu dari sana saja sudah jelas bahwa kita tidak mencapai target kurikulum yang sudah disusun oleh pemerintah. Dari sana sudah terlihat, sehingga dalam ujiannya pun akan seperti itu. Berarti apa saja sekarang yang pernah kita ajarkan, itu saja yang kita
teskan atau ulangankan atau penilaian akhirnya berdasarkan apa yang sudah kita berikan. Jadi tidak semua KD harus disoalkan atau dibuat soalnya gitu ya. Jadi penekanannya di situ bahwa tidak dalam target pencapaian kurikulum karena dari awal kurikulum sudah di-split materi esensial mana yang tidak, sehingga ketika ada PAS atau PAT itu juga disesuaikan dengan apa yang sudah kita sampaikan gitu ya. Dan bermakna, kenapa bermakna sebetulnya dalam tes ini tidak selalu harus soal karena ada pilihan-pilihan lain ya. Kalau misalnya bisa menggunakan dengan berbasis proyek, ya itu kan kalau berbasis proyek itu beberapa mata pelajaran digabungkan, kemudian beberapa KD dari masing-masing pelajaran itu sudah. Ini misalnya hanya satu itu saja untuk ini bisa gitu ya. Itu sebetulnya kenapa bermakna ataupun tadi tidak dalam target pencapaian kurikulum. Itu mungkin. Tanya, mangga. Hayadi Baskara Bu. Hayadi. Ya, kalau memang tidak ada. Ada satu lagi Bu. Oh ya, mangga. Saat ini pelajaran umum sudah ada kurikulum darurat, penyederhanaan kompetensi dasar. Bahkan sudah banyak modul sederhana sehingga mempermudah guru dalam KBM online. Nah, pertanyaannya banyak guru PAI yang mempertanyakan apakah ada kurikulum darurat untuk mapal PAI dan bahasa Arab. Untuk pelajaran PAI dan bahasa Arab, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi ada kurikulum darurat seperti untuk mata pelajaran umum. Ya, kalau mata pelajaran umum betul sudah ada dari Kemendikbud, ada KD-KD yang atau materi-materi esensial yang bisa diajarkan secara daring. Terus sekali lagi mohon maaf untuk informasi PAI sampai saat ini belum ya, kita belum ada yang dari pusat. Ya kalau toh sekarang satuan pendidikan bisa men-split gitu ya, bisa memilah dan memilih, oh ini yang mau diajarkan, ini yang tidak, itu silakan, sebetulnya ada kewenangan karena waktu awal-awal penyusunan kurikulum dokumen 1 gitu kan, di situ ada kurikulum daruratnya, di situ termasuk di dalamnya sebetulnya sudah harus ada KD-KD yang memang dipilih yang akan diajarkan oleh satuan pendidikan kepada peserta didiknya. Makanya tadi juga dari obrolan kami dengan tim gitu ya, bagaimana ini kisi-kisi yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu ya, untuk agama terutama, untuk agama sudah dibuat oleh pemerintah, sedangkan bisa jadi apa yang dibuatkan kisi-kisi oleh pemerintah itu oleh kita tidak diajarkan. Itu bagaimana? Tadi sudah ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau mengejar kita tadi bahwa ujian ini bukan dalam rangka pencapaian target kurikulum, itu bisa dikembalikan pada satuan pendidikan. Silahkan dipilih kembali. Ini yang bisa diajarkan, ini tidak. Silahkan itu. Jadi kewenangan kembali kepada Ibu dan Bapak. Dan ini juga terkait dengan penyusunan soal HOT. Ini tidak bisa serta-merta belajar satu kali langsung paham gitu, karena ada redaksi terutama untuk yang PG, ada redaksi stimulus yang memang dibutuhkan keterampilan untuk berpikir sehingga kita bisa berbuat narasi yang bisa mengarah nanti kepada memberikan, bukan ini ya, memberikan nanti kepada pernyataan soal, itu memang dibutuhkan pengulangan-pengulangan. Belum lagi Ibu dan Bapak memang dalam penyusunan soal ini kan pembuatan indikator. Indikator juga ini kadang-kadang agak rumit, ini di level berapa? 1, 2, 3. Sekarang bukan lagi C1, C2, C3, tapi level 1, 2, 3. Tapi itu pun guru-guru itu pengalaman saya di MI itu agak sulit juga. Ini masuk C1 apa C2. Jadi level 1 itu ada di C1 C2 itu juga agak bingung ya. Jadi ini memang perlu latihan dan perlu kerjasama yang baik di antara pengawas, guru dan juga KKM itu sendiri atau kepala sekolah gitu ya. Jadi tidak ada, dan kalau toh nanti itu silahkan sekolah bisa memilah dan memilih. Kalau toh tadi apa yang dikisi-kisi tidak diajarkan oleh ibu bapak ya gitu.
bisa di split, diubah dengan yang lain gitu ya. Karena walaupun di situ ini, karena saya bisa berbicara demikian karena di Juknis itu sendiri bahwa ujian ini bukan dalam rangka pencapaian target kurikulum. Terima kasih, mangga. Panjang, mangga. Ibu, mungkin ini terakhir ya Bapak Ibu. Apakah jadwal UM mau diseragamkan atau mau diserahkan ke madrasah masing-masing? Apabila mau diseragamkan, mohon secepatnya bisa disebar, terlepas mau dari Kemenang KBB atau dari pengawas. Tadi sebagaimana diinikan untuk jadwal sebetulnya itu dikembalikan kepada satuan pendidikan. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa nanti akan ada dari kami karena tadi kami belum sampai sejauh itu karena yang kami pikirkan sekarang itu dikembalikan kepada satuan pendidikan. Silakan satuan pendidikan yang ini. Ini sebetulnya tinggal kembali kepada soal, Pak. Kalau soalnya nanti ibu bapak dalam satu kecamatan itu diseragamkan, itu bisa jadi gitu. Itu bisa jadi harus seragam karena menghindari kebocoran soal. Tapi kalau misalnya masing-masing membuat soal, ya itu berbeda pun tidak jadi masalah gitu ya. Jadi itu sebetulnya harus duduk bareng KKM ya, kumpulan para kepala dengan pengawas ngobrol supaya nanti dari soal ini juga akan menentukan apakah soal pelaksanaan ujiannya mau sama atau mau berbeda-beda untuk penjadwalannya gitu. Ya, mau enggak dilajengkan ke Pak Dede? Sedikit ya rekan-rekan, barangkali ketika ada juknis penyusunan naskah ya, hots dan lain-lain, itu ada yang ada klausul ya bahwa rentang waktu pelaksanaan itu diserahkan bahwa pelaksanaan ujian atau penilaian dilaksanakan kepada satuan pendidikan masing-masing, tetapi ada rentang yang disediakan oleh kementerian. Artinya kita tidak keluar dari rentang tersebut. Dan mudah-mudahan di KBB terutama ada kesepakatan nanti melalui instruksi dari kantor. Artinya apabila memungkinkan, mudah-mudahan kita masih ada waktu kurang lebih 3 minggu sampai rentang awal tanggal 15. Ada langkah-langkah mungkin BIMTEK dulu atau mungkin informasi tentang MGMP. Artinya MGMP kan itu bisa dilaksanakan dalam kelompok KKM wilayah atau MGMP di kelompok kabupaten. Mungkin itu akan menentukan, tadi disampaikan oleh rekan kami ya. Jadi kalau memang dibuat dalam forum MGMP, berarti di wilayah tersebut yang menggunakan soal tersebut tentu harus ada kesamaan. Tapi kita berharap juga ada informasi lebih jelas dari atau lebih saklek nanti ya dari kantor ya, dari Kementerian Agama KBB. Barangkali itu ya, hanya rentangnya ada yang kita perhatikan ya, tanggal 15 sampai tanggal 10 April ya untuk ini. Rekan-rekan para pengawas yang hebat dan para Bapak Ibu Kepala, mungkin kita lebih banyak memperdalam lagi ya tentang SE ini, kemudian tentang pos ujian madrasah itu akan lebih jelas ya. Mungkin di sana kita perhatikan kembali surat edaran nomor B298 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas di madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian tentang Kepdirjen nomor 752 tahun 2021 tentang pos penyelenggaraan ujian madrasah. Silahkan di-download dan mungkin mudah-mudahan sudah menyebar ya, sudah kita dapatkan, kita pelajari, baca-baca kembali. Di sana juga ada petunjuk-petunjuk di dalam penyusunan kepanitiaan dan lain-lain. Di sana akan lebih jelas ya ininya. Kemudian yang tadi dipertanyakan oleh rekan kami, yang mudah-mudahan nanti bisa terlaksana, ada Kepdirjen Pendis nomor 751 tahun 2021 tentang juknis penyelenggaraan BIMTEK penyusunan soal HOTS pada madrasah.
sekali lagi ini sangat dibutuhkan oleh kita meskipun nanti bisa dipakai atau tidak, tetapi ini salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh rekan-rekan guru. Barangkali itu mudah-mudahan jadi bahan untuk kita senantiasa terus menggali ya informasi dan wawasan tentang kaitan di akhir pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021. Barangkali itu Pak Panjah dan rekan-rekan sudah dianggap cukup barangkali. Pak pengawas, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu para kepala madrasah, terutama Madrasah Sanawiyah yang kami hormati. Ada satu lagi Pak pengawas baru masuk pertanyaannya. Ya. Apakah diperbolehkan 1 KKM jika sudah membuat soal di MGMP KKM soal yang sudah dibuat bisa dipakai untuk UM di 1 KKM Pak, dalam soal yang sama. Jadi 1 kecamatan soalnya sama, apakah boleh atau tidak? Ya, kalimatnya di dalam aturan ya pos ujian madrasah itu soal dibuat oleh guru atau apabila ada kalimatnya, apabila ada keterbatasan di dalam penyusunan naskah soal, maka bisa sharing atau bisa bersama-sama di kelompok guru atau bisa melalui forum MGMP. Nah, setelah dipakai atau disusun oleh di satu, mungkin ya yang dimaksud umpamanya di 1 KKM ya, MGMP di KKM tersebut. Kemudian mau digunakan di KKM yang lain, yaitu tinggal ada kesepakatan aja mungkin ya itu. Apakah ini dianggap MGMP-nya antara satu wilayah dengan wilayah yang lain? Intinya mungkin sangat hati-hati ketika kita bahwa yang terlibat itu atas nama MGMP, itu yang diperbolehkan ya. Yang terlibat itu adalah MGMP. Dalam penggunaannya itu mungkin bisa, kalau beberapa kecamatan bisa saja bahwa ini dianggap MGMP kabupaten. Hanya mungkin harus hati-hati, sangat tertera di sana bahwa terutama dalam penggandaan ya, penggandaan itu dikembalikan dan oleh madrasah atau oleh satuan pendidikan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, sedikit saja. Jadi pada intinya memang soal itu dibuat oleh guru. Pak Hajinya, Bapak Ibu, Bapak Kepala, itu soal dibuat oleh guru, dan apabila memang kemudian itu diambil gitu ya, atau digunakan oleh seluruh 1 KKM misalkan wilayah, itu sah-sah saja menurut saya, silahkan. Dan kemudian dari sisi penyelenggaraan, nanti barangkali para pengawas, termasuk juga Pak Kasih, nanti dari sini Kasih Penmad, itu akan berunding kira-kira bisa nggak kalau kita rentang waktu itu memang ada, tapi akan lebih terorganisir apabila misalkan MA duluan, kemudian MTS minggu berapa gitu ya. Itu akan lebih terorganisir dan lebih tertib. Itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kemenag tadi. Jadi walaupun kita bebas menggunakan waktunya kapan saja, tapi insya Allah nanti Pak Ketua Pokjawas beserta pengurus Pokjawas nanti boleh jadi itu akan merapat kepada seksi Penmad untuk penjadwalan itu sendiri. Satu hal yang memang menjadi krusial sekarang adalah sebenarnya terletak pada BIMTEK penyusunan soal HOTS tadi. Kalau itu sudah ada, kemudian bagaimana pendistribusiannya, kapan pencetakannya dan sebagainya, itu sangat-sangat teknis. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi guru-guru kita ini dalam hal penyusunan soal-soal yang berbasis HOTS. Itu yang menjadi
PR kita bersama dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 minggu ini, atau katakanlah 1-2 minggu ini, itu benar-benar kita efektifkan bagaimana agar guru-guru kita ini memiliki kemampuan kecakapan tentang penyusunan soal HOTS, kisi-kisinya bagaimana, seperti apa. Bahwa nanti misalkan dicetaknya seperti apa, digunakannya kapan, itu tergantung kepada penyelesaian akhir dari penyusunan soal. Kalau soal sudah ada, itu tinggal gampang, kapan akan dilaksanakan. Kalau memang tidak ada instruksi, tidak ada kesepakatan waktu bersama, ya sekolah menentukan. Tapi kalau soalnya belum siap, kapanpun tetap saja kita akan kesulitan. Barangkali itu tambahan saya, Pak Haji. Jadi intinya soal bisa saja digunakan oleh KKM wilayah misalkan, bisa saja digunakan tergantung kepada kesepakatan di wilayah tersebut. Yang penting mudah-mudahan Pokjawas beserta Pemad merapat untuk bisa menetapkan kira-kira UM untuk MA kapan dan seterusnya, sehingga benar-benar da bangsa kita mah kadang-kadang upami diloskeun teh ngadon kalkah bingung. Itu Haji. Kalkah bingung, jangar gitu, tungtuna teh itu eudeuh moal gitu ya. Tapi kalau ditetapkan tanggal sekian sampai tanggal sekian adalah MA. Tanggal sekian sampai tanggal sekian adalah MTS. Nah, biasanya kejar tayang. Biasanya begitu. Biasanya seperti itu. Ya mudah-mudahan segera kita bisa melaksanakannya. Itu barangkali punten bilih lepat dan saya baru nongol karena biasa Pak Haji mah akan salat asarnya. Itu Pak Njah mungkin untuk sementara mudah-mudahan tidak puas sehingga diskusinya bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pengawas. Dan mohon maaf juga berhubung memang kita dibatasi, kita set Zoom ini dari sampai jam 16.30. Mungkin nanti Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab, nanti bisa konfirmasi ke masing-masing pengawas binanya supaya nanti bisa lebih jelas lagi tentang penyelenggaraan dari UM ini. Juga mohon untuk di-download juga terkait dengan pos UM. Kemudian informasi terakhir dari kami sebelum sesi Zoom ini kita tutup, mumpung hari ini para kepala madrasah sanawiyah hadir, sebenarnya kami sudah share juga di grup kesiswaan, cuman berhubung di grup kesiswaan kebanyakan adalah operator dan bendahara bos. Kami sampaikan bahwa tahun ini bos madrasah ini bukan lagi dibayar oleh Kemenag Bandung Barat, tapi sudah ditarik oleh Kemenag Pusat. Nah, ada kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh madrasah paling lambat 2 hari lagi, tanggal 26, yaitu menyusun RKM tahun anggaran 2021. Kemudian dari tanggal 27 sampai tanggal 5 Maret, itu madrasah harus mengupload persyaratan pencairan di web BOS Kemenag. Mohon jadwal ini dipatuhi karena sekali lagi kejadian tahun kemarin saat ada satu madrasah sanawiyah di Bandung Barat yang uangnya ditarik kembali oleh pusat supaya tidak terulang tahun ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu punya kewajiban 2 hari lagi sampai tanggal 26 untuk menyusun RKM. Kemudian mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 5 Maret, itu Bapak Ibu diwajibkan untuk melengkapi persyaratan pencairan melalui login aplikasi portal BOS. Mudah-mudahan kejadian tahun kemarin menjadi pelajaran buat kita. Tidak ada lagi madrasah di Bandung Barat yang telat sehingga uangnya keburu diambil kembali oleh pusat. Itu mungkin kami sudah share surat ini di grup kesiswaan juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tepat waktu untuk menguploadnya karena dikhawatirkan memang nanti Bapak Ibu akibatnya resikonya kalau terlambat tidak bisa menerima BOS tahun anggaran 2021.
Itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu para pengawas, Bapak Ibu para kepala madrasah sanawiyah. Mohon maaf apabila dalam sosialisasi virtual ini banyak terkendala, terutama terkendala jaringan. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk mensukseskan pelaksanaan ujian madrasah. Sekali lagi nanti yang kurang jelas Bapak Ibu bisa menghubungi para pengawas binanya atau nanti di seksi Penmad bisa menghubungi Pak Haji Fikri dan Pak Rahmat Hidayat sebagai pengelola kurikulum di seksi Penmad. Kami sebagai host dari awal sampai akhir mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf juga apabila ada peserta yang kami put ke waiting room karena sudah beberapa kali kami coba mute, tidak bisa di-mute, sehingga mengganggu tadi materi dari Pak Kepala dan para pengawas. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatannya ada manfaatnya. Terima kasih. Mangga Bapak Ibu bisa live dari ruangan Zoom ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.